Lukas pasal 23, hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Di perikop pertama Lukas pasal 23 ini, Yesus akhirnya dibawa ke hadapan Pilatus. Setelah kita baca di Lukas pasal 22, Yesus yang melakukan perjamuan malam, makan Paskah terakhir dengan murid-muridnya. Ada Yudas yang bersekongkol dengan imam kepala dan tua-tua, ahli-ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Nah, sesudahnya itu Yesus ditangkap. Ada Petrus yang menyangkal Yesus, dan sesudahnya Yesus ditangkap, dia dibawa di hadapan mahkamah agama. Jadi Yesus sudah dibawa pertama kali di hadapan mahkamah agama, setelah itu dibawa lagi menghadap Pilatus. Ini tempat kedua di mana Yesus dihadapkan. Nah, di hadapan Pilatus ini Yesus dituduh. Nah, dituduh itu hal-hal yang tidak dilakukan, tetapi orang menuduh dengan segala macam tuduhan yang seperti dikatakan di sini, melarang membayar pajak kepada Kaisar. Padahal kalau kita ingat sebelumnya waktu Yesus mau dijatuhkan dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah layak membayar pajak kepada Kaisar, dan Yesus minta untuk ambil uang pies dan di situ ada gambar Kaisar. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya bayarlah kepada yang berhak. Jadi Yesus tidak pernah melarang untuk membayar pajak kepada Kaisar, dan Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah Kristus Raja. Mereka sendiri yang mengatakan langsung. Jadi di sini dituduh dengan segala macam tuduhan, tetapi Yesus di sini tidak menjawab. Yesus hanya menjawab waktu Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Yesus tidak bilang ya atau tidak, tetapi Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, Pilatus menemukan sendiri bahwa Yesus tidak ada kesalahan apapun yang bisa membuat dia untuk dibunuh. Nah, setelah itu rakyat yang menghasut dia dengan segala sesuatu, Pilatus akhirnya mendengar bahwa ada Herodes juga yang sementara ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, akhirnya Pilatus menyuruh untuk mengirimkan Yesus kepada Herodes. Jadi Yesus setelah di hadapan mahkamah agama, dibawa di hadapan Pilatus, sekarang dibawa lagi ke hadapan Herodes. Nah, jadi Herodes ini yang selanjutnya dikirimkan Yesus, karena pada waktu itu dia ada di Yerusalem. Nah, kita masuk ke perikop kedua, Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, Herodes ini sudah lama mendengar cerita tentang Yesus. Dia sudah lama mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat, melakukan banyak tanda-tanda besar, dan dia mau sekali, dia mengharapkan juga Yesus melakukan hal itu di depan matanya. Jadi saat Yesus dihadapkan kepada dia,
Herodes ini sangat girang. Selama ini dia sudah sangat ingin melihat Yesus, tapi kita lihat dia tidak pernah berusaha sendiri. Tapi saat dihadapkan kepada dia bersyukur, dia sangat girang karena dia sudah sangat lama mendengar bagaimana Yesus viral di dalam masyarakat, dan dia juga mengharapkan bisa melihat tanda dari Yesus. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Herodes memberikan dan mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Biasanya ya, kalau dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi dengan tuduhan, orang akan mengeluarkan begitu banyak jawaban, khususnya pembelaan diri. Tetapi Yesus di sini pertanyaan apapun, sebanyak apapun ya, ini ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Sebanyak pertanyaan yang diajukan Herodes, tetapi respon Yesus adalah tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Jadi ada Herodes yang mengajukan banyak pertanyaan, ada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang maju juga ke depan lontarkan tuduhan-tuduhan yang bukan tuduhan ringan, ini tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ini jubah kebesaran yang dipakaikan kepada Yesus bukan untuk menghargai Yesus, tetapi untuk mengolok-olok dia. Nah, setelah di hadapan Herodes tidak ada jawaban dari Yesus, dia diolok-olok, dia diketawain, dia dinista, Yesus tidak membalas apa-apa, dia tidak menjawab apa-apa. Nah, akhirnya Herodes mengirim kembali kepada Pilatus. Yesus dikirim kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dengan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, ini saya belajar dari pembukaan yang Tuhan berikan kepada ibu rohani saya, kepada mentor saya, bagaimana di sini kediaman Yesus. Yesus tidak menjawab setiap tuduhan yang disampaikan kepadanya, yang dilontarkan kepadanya, setiap olokan, setiap hinaan, setiap pertanyaan, Yesus diam saja. Dan ternyata akibat dari kediaman Yesus ini juga tadi di hadapan Pilatus membuat dua orang yang bermusuhan bisa baikan kembali. Ada Herodes dan Pilatus yang sebelumnya mereka bermusuhan, akhirnya mereka bisa bersahabat kembali karena ada Yesus di sana yang dibawa dulu ke hadapan Pilatus. Pilatus kirim ke Herodes, Herodes kirim balik kepada Pilatus, dan di sana akhirnya mereka bisa bersahabat kembali setelah bermusuhan. Di dalam situasi menderita pun, ditangkap pun, Tuhan Yesus masih membawa damai untuk orang lain. Nah, biasanya kalau sudah dalam situasi terdesak, terolok seperti itu, orang mau mencari jalan supaya dia yang menang nantinya, supaya keluar dari olok-olokan, dari nistaan-nistaan. Tapi Yesus tidak. Dia diam saja, dia tidak membalas, dan ternyata reaksi Yesus seperti itu malah membawa perdamaian buat Herodes dan Pilatus yang dikatakan sebelumnya bermusuhan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin saja ada situasi seperti itu yang Tuhan mau bawa kitanya yang sepertinya tersiksa, teraniaya, tetapi ternyata ada tujuan Tuhan di balik kita sangkal diri pikul salib. Ini Yesus sangkal diri pikul salib di hadapan Pilatus dan Herodes. Ternyata kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menyangkali dirinya, nggak cari pembenaran untuk dirinya, malah membawa dua orang yang bermusuhan ini menjadi bersahabat kembali. Nah, mungkin dalam hidup kita Tuhan juga mau pakai situasi seperti itu. Kita belajar teladan Yesus untuk tidak usah membenar-benarkan diri, untuk tidak berdebat dengan orang, mempertahankan bahwa kita benar saat kita dituduh, saat kita dihasut atau diolok-olok, karena mungkin itu cara yang Tuhan mau pakai untuk membuat orang yang bermusuhan menjadi bersahabat kembali. Perikop berikut, Yesus kembali di hadapan Pilatus.
dari Mahkamah Agung ke Pilatus, ke Herodes, sekarang balik lagi ke Pilatus. Jadi Tuhan Yesus dipimpong kiri kanan sepertinya ya, dibawa ke sana kemari di hadapan pemimpin-pemimpin. Ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi setelah dibawa kembali, dikirim kembali kepada Pilatus, Pilatus kumpulkan semua imam kepala, semua pemimpin-pemimpin dan rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat." Jadi Yesus dibawa ke hadapan Pilatus karena dituduh menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Jadi Herodes mengatakan di sana bahwa setelah mereka bawa ke hadapannya, dan Pilatus, Pilatus tadi maksud saya ya, Pilatus itu sudah memeriksa sendiri dan bertanya kepada Yesus, dia tidak dapatkan kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Jadi dia sendiri mengakui, Pilatus mengakui bahwa tidak ada yang dia dapati pada Yesus kesalahan yang dituduhkan oleh masyarakat kepada dia. Ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Jadi kalau Herodes sudah kirim kembali, karena Herodes juga tidak menemukan kesalahan kepada Yesus, pada diri Yesus, sehingga dikirim balik kepada Pilatus. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus sangat melihat bahwa apa yang Yesus lakukan tidak setimpal sekali untuk diberikan hukuman mati seperti yang pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala serta rakyat timpakan untuk Yesus. Jadi Pilatus sangat melihat Yesus tidak layak sekali untuk mendapatkan hukuman mati seperti yang dituduhkan, seperti yang diminta oleh masyarakat bagi Yesus. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Jadi Pilatus bilang, aku akan hajar aja, jadi nanti sesudahnya dilepaskan. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Barabas ini dia seorang pemberontak, dia membunuh, tetapi malah mereka berteriak supaya Barabas ini yang dilepaskan untuk mereka. Sementara Yesus yang sering membantu, yang sering menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, malah mereka mau supaya Yesus yang disalibkan, dienyahkan, dan mereka mau Barabas, si pembunuh ini, si pemberontak ini, malah yang mereka mau untuk dilepaskan. Ayat 20, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Jadi Pilatus sangat tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia ditekan oleh masyarakat, ditekan oleh semua orang yang hadir saat itu. Nah, Pilatus mencoba sekali untuk melepaskan Yesus, tetapi kita lihat bagaimana hasil akhir. Pilatus mencoba, dia sebagai pemimpin yang pengambil keputusan di sana, ada rakyat dan pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala yang menekan dia untuk mengenyahkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Pilatus sangat mau untuk melepaskan Yesus, tetapi di sini dia sebagai pemimpin, dia ditekan dan dia malah yang sepertinya dipimpin oleh masyarakat, oleh imam kepala, dan yang seharusnya dia pengambil keputusan. Kalau dia sudah tahu Yesus tidak salah dan tidak setimpal apa yang dituduhkan kepada dia untuk mendapat hukuman mati, dia bisa mengambil keputusan untuk melepaskan Yesus. Tetapi
Di ayat 23 dikatakan, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Ternyata teriakan-teriakan bisa membuat orang menang. Orang bisa teriak-teriak padahal Pilatus sangat tahu bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Tetapi ini kalimat, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Coba kita lihat ya, waktu anak-anak kita kecil, kadang ya mereka misalnya mau minta es krim, contoh lagi hujan, teriak-teriak, nangis. Orang tua sudah tahu tidak mau memberi karena lagi musim hujan nanti sakit, tetapi ada orang tua karena tangisan anaknya, karena teriaknya sudah guling-guling di lantai kan, guling-guling di lantai. Nah akhirnya ada orang tua yang memberi. Nah kurang lebih seperti ini dilakukan oleh Pilatus, teriakan-teriakan dari semua rakyat, dari imam kepala, pemimpin-pemimpin yang hadir, yang mendesak untuk menuntut Yesus disalibkan, yang membuat Pilatus dimenangkan oleh teriakan orang banyak. Teriakan ternyata bisa memenangkan dari hal yang salah. Nah, baik kita tidak berteriak untuk hal yang salah, baik kita berteriak untuk kebenaran. Ini teriakan yang akhirnya membuat Pilatus kalah. Pilatus tidak berdiri di atas keputusan yang sebenarnya dia tahu harus dia lakukan, karena akibat dari teriakan, akibat dari desakan dan tuntutan dari rakyat. Ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Wow, pelajaran di sini, karena akan ada orang yang teriak-teriak seperti itu kepada kita, tapi saat kita tahu kebenaran, apakah kita mau didesak oleh teriakan atau kita pegang kebenaran. Nah, Pilatus di sini membuat keputusan akibat dari teriakan orang banyak, bukan keputusan yang dia tahu bahwa itu sesungguhnya Yesus tidak layak, tidak setimpal hukuman yang akan diberikan kepada Yesus untuk disalibkan, seperti yang dia tahu setelah dia selidiki, dibawa di hadapan Herodes juga tidak dapat kesalahan Yesus. Tetapi dia memutuskan tuntutan rakyat, tuntutan imam kepala dan pemimpin-pemimpin, akhirnya dia kabulkan. Ayat 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ini pelajaran yang hikmat yang luar biasa saya dapat pagi ini dengan kata akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mari kita mohon Roh Kudus tuntun kita untuk tidak mengambil bagian dalam hal-hal seperti ini, teriakan-teriakan yang mau membuat apa yang kita mau, yang kita tuntut untuk terjadi. Tetapi kita tahu bahwa saat kita tahu bahwa itu tidak benar, kenapa mau teriak-teriak, diam aja. Atau di bagian Pilatus berani mengambil keputusan yang benar, bukan karena tekanan dari orang banyak, bukan karena teriakan dari orang banyak. Perikop berikut, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus dibawa untuk disalibkan setelah keputusan keluar. Pilatus memutuskan untuk mendengar tuntutan rakyat. Yesus akhirnya yang akan disalibkan, sementara pembunuh, pemberontak Barabas itu malah dia yang dilepaskan. Dan di sini saat Yesus sudah dibawa untuk disalibkan, ada seorang dari Kirene namanya Simon ya, yang baru datang dari luar kota. Mereka
menahan dia. Jadi ada di saat menahan artinya dia dipaksa ya, dia sudah pulang dari luar kota, udah senang pasti, sudah selesai pekerjaan mau pulang ke rumah, malah ditahan dan disuruh untuk memikul salib Yesus. Jadi Yesus kalau di pembacaan yang lain bagaimana dia dicambuk semuanya, pasti kasihan, berat untuk bawa lagi salibnya, berdarah-darah semua. Nah, Simon dari Kirene ini yang ditahan untuk memikulkan salib Yesus. Jadi Yesus berjalan di depan karena ditulis di sini supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi Yesus di depan dan Simon dari Kirene ini di belakang memikul salib Yesus. Nah, ini banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Di dalam ministry Tuhan Yesus ya, pelayanan Tuhan Yesus, kita baca juga di pembacaan sebelumnya bagaimana banyak perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka, harta mereka, mungkin untuk siapkan makanan, untuk minuman, atau apa-apa yang dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan melayani di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sejumlah besar orang yang mengikuti dia, diantaranya itu ada banyak perempuan. Saya percaya ini perempuan-perempuan yang selama ini mengikuti Yesus. Ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ini dua penjahat yang kita selama ini sudah sangat tahu ya, dua penjahat di sisi kiri kanan Yesus pada saat mereka disalibkan. Nah, ada di ayat 30 ini, dua ini dituliskan bahwa ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus bukan penjahat, tetapi dia dibawa bersama-sama dengan dua penjahat ini. Yesus disalibkan. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus ada di tengah-tengah di antara kedua penjahat yang akan dihukum mati ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dalam keadaan tersiksa, terhina, menderita, dia masih memikirkan umat manusia. Dia masih memikirkan untuk mintakan ampun kepada Bapanya. Yesus bukan orang yang egois yang jadi jengkel dan berdoa, "Bapa, balaskanlah kepada mereka segala sesuatu yang mereka perbuat kepada saya." Yesus tidak berdoa seperti itu. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapanya di atas kayu salib. Ini teladan Tuhan Yesus untuk kita, bagaimana mendoakan orang-orang yang mungkin menganiaya kita, orang-orang yang menyakiti kita. Sekalipun mungkin kita seperti Yesus tidak bersalah, tetapi dia dianiaya. Inilah teladan Yesus, bagaimana mendoakan orang-orang yang tidak baik kepada kita, untuk terus minta kepada Bapa mengampuni mereka. Bukan berdoa, sudah bilang iya saya doakan, tetapi doa kita adalah ya supaya balaskan Tuhan lebih berat daripada apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Tuhan lihat sendiri penderitaan saya, apa yang dia lakukan. Aku berdoa, Tuhan Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang adil, balaskan setimpal dengan perbuatannya. Tuhan Yesus tidak memberikan teladan seperti itu. Tuhan Yesus memberi keteladanan untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang menganiaya dia. Meminta ampun karena
Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kalau tahu, kalau sadar, pasti mereka tidak akan perbuat. Nah, mungkin seperti ini yang kita bisa berpikir seperti Kristus. Berpikir, ya mereka lakukan ini karena mereka tidak tahu. Untuk kita bisa lihat jahat sekali orang memperlakukan kita, tetapi kalau kita pakai pikiran Kristus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tertutupi, ada selubung yang menutup hati mereka sehingga melakukan itu, sehingga nantinya kita bisa untuk mengampuni dan mendoakan seperti contoh yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya, ini olok-olokannya, ejekannya, ya orang lain dia selamatkan, pergi tolong orang lain. Cobalah sekarang selamatkan dirimu sendiri. Kadang ya di masyarakat juga dengar seperti itu, mau tolong orang lain, dirimu sendiri, kasih tahu dulu keluargamu baru kau mau tolong orang lain. Saya percaya dalam situasi-situasi di dalam kehidupan seseorang, tidak mungkinlah tidak kasih tahu orang dalam rumahnya dulu sebelum mau mencoba menolong orang lain. Justru kalau sudah pernah merasakan bagaimana menderitanya saat kita tidak menghidupi teladan-teladan Kristus, berbagi kepada orang lain. Karena kalau yang di dalam rumah belum mendengar saat itu, belum tahu apa yang diperbuat itu salah, tidak ada salahnya untuk berbagi kepada orang lain. Nah, seperti inilah yang pemimpin-pemimpin ejek Yesus. Orang lain dia pergi selamatkan, dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Ada salib yang perlu dilewati oleh Yesus, tetapi mereka hanya melihat dari segi apa yang mereka bisa olok-olokkan atau hinakan kepada Yesus. Yang seperti ini, selamatkan dirimu, kau mau pergi menyelamatkan orang lain, mau menyembuhkan orang lain, padahal dirimu sendiri tidak engkau selamatkan. Yesus hanya menjalankan apa yang Bapanya perintahkan kepada dia. Yesus datang untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yesus datang memberikan keteladanan bagaimana menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat. Dan ada bagian di mana dia harus melewati penderitaan. Semuanya untuk tujuan Tuhan. Bapanya mengirim dia supaya semua yang berdosa, umat yang berdosa termasuk saudara dan saya hari ini, bisa memperoleh keselamatan. Yesus menanggung semuanya itu untuk kita semua. Saya ulang di sini, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini satu penjahat ini ya, udah diambang kematian juga, tapi masih ikut-ikut menghujat Yesus. Dia tidak lihat dirinya sendiri, saya yang penjahat, saya yang melakukan kesalahan, tetapi masih melihat lagi, masih sibuk urusan Tuhan Yesus, malah masih sibuk untuk mengetahui Tuhan Yesus, daripada dia sudah diambang kematian, udah mau dihukum mati. Dia bisa berdoa, Tuhan ampuni semua yang aku lakukan, gak usah sibuk lagi dengar teriakan orang dari bawah, kan udah di atas kayu salib ini, untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, ini ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satu ini tahu diri. Dia tahu bahwa kita layak dihukum. Kita layak karena kita melakukan perbuatan yang
layak untuk kita mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang kita sudah lakukan. Tetapi orang ini, maksudnya Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dia tahu bahwa Yesus benar-benar adalah Raja, dan dia minta kepada Yesus untuk diingat kalau Yesus datang sebagai Raja. Dia sadari dosanya, dia tahu kesalahannya. Dia tidak ikut-ikutan menghujat Yesus, tetapi dia menyadari dan mohon belas kasihan, mohon anugerah Tuhan. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di akhir hidupnya, sebelum mati, sebelum disalibkan, ternyata masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, jangan kita tunggu sampai di akhir hidup baru kita mau bertobat seperti orang ini. Tetap ada pengampunan, tetapi kalau hari ini kita masih ada kesempatan, belum di atas tempat tidur yang sudah dikatakan dokter tidak ada harapan, mari kita bertobat kepada Tuhan. Mari kita mengakui semua kesalahan kita dan kita mohon anugerahnya. Anugerahnya itu bagi semua orang yang mau untuk mempercayai Yesus, menerima Dia dan hidup seturut dengan peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya, dan perintah-perintahnya. Nah, Yesus berkata kepada orang ini, "Sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati, ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3 jam lamanya gelap. Nah, biasanya kan kalau ada matahari jam 12 itu siang-siang terik. Ini 3 jam sampai jam 3. Ayat 45, sebab matahari tidak bersinar. Nah, saat itu tidak ada matahari yang bersinar, benar-benar gelap sampai jam 3. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya. Saat Bapaknya sudah datang untuk mengambil nyawanya, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan menyaksikan sendiri dan mengakui sendiri dengan lidahnya, memuliakan Tuhan, bahwa sungguh orang ini, Yesus ini adalah orang benar, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang banyak kepada dia. Ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka menyesal. Memukul-mukul diri ya artinya menyesal. Mereka menyesal, mereka yang berteriak-teriak mendesak untuk menuntut Yesus akhirnya menyesal melihat bahwa memang Yesus adalah orang benar, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ini karena mereka dikompor-komporin dari pemimpin-pemimpin, dari imam-imam kepala. Nah, jangan kita masuk juga di dalam orang yang dikompor-komporin orang lain. Supaya kita tahu kalau kebenaran, kita nggak usah ketarik dengan kompor-kompor dari orang lain. Kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak, supaya kita tidak ikut kepada hal-hal yang orang lain mau lakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Yusuf ini dia seorang baik dan benar. Jadi biasa kan ada orang yang baik tapi tidak benar, tetapi Yusuf ini dia orang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu.
Ia berasal dari Arimatea. Jadi dia tidak setuju dengan tindakan majelis yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, dia adalah seorang anggota majelis besar, jadi pastinya dia kenal dengan Pilatus. Kalau orang biasa-biasa pasti dia tidak akan berani pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ada posisi-posisi di dalam kehidupan kita yang Tuhan tempatkan, seperti Yusuf dari Arimatea ini. Dia adalah anggota majelis besar. Jadi dia punya posisi untuk bisa menghadap Pilatus. Nah, posisi-posisi apakah yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang mungkin Tuhan mau pakai untuk menghadap kepada Pilatus-Pilatus di dalam hidup kita, untuk melakukan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena ini rencana Tuhan, ini dia menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Itu bagian yang Tuhan percayakan buat Yusuf melalui kedudukannya. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Dia merelakan kubur batu yang dia gali, yang belum pernah dipakai, masih baru. Dia memberikan dengan tulus, dengan sepenuh hati untuk bagaimana dia menghormati Yesus, menghormati rajanya. Yesus sudah mati tetapi dia tetap menghormati Yesus di sini. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Amin. Jadi setelah Yusuf pergi mengambil mayat Yesus, dia diizinkan oleh Pilatus, dia baringkan di dalam kubur batu. Nah, perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea itu ngikutin terus. Jadi mereka mencari di mana tempat Yesus dikuburkan. Mereka ngikutin kemana Yusuf membawa Yesus untuk dibaringkan di dalam kubur di bukit batu. Jadi mereka tahu dan melihat kubur itu, mereka melihat bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Perempuan-perempuan ini pulang ke rumah mereka, atau saya tidak tahu di tempat penginapan. Mereka mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur untuk nantinya mereka mau untuk dibawa ke kubur Yesus, untuk mereka pakai untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Itu yang mereka pikirkan. Tetapi kita akan lihat bagaimana kelanjutan pembacaan berikutnya di Lukas pasal 24. Kita lihat masih ada satu topik di sini yang menutup Lukas pasal 23, yaitu kebangkitan Yesus. Satu ayat di sini, ayat 56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi semua beristirahat karena itu adalah hari Sabat. Dan di sini topiknya, perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Ya, demikian pembacaan Lukas pasal 23 hari ini. Banyak pelajaran yang kita dapat, baik melalui Pilatus, melalui rakyat, melalui umat, melalui penjahat yang disalibkan di sisi kiri dan kanan Yesus, melalui Simon dari Kirene, melalui Yusuf dari Arimatea, perempuan-perempuan, dan pastinya yang kita pelajari teladan dari Yesus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk membaca, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kita, mengajari kita, dan firman ini tinggal di dalam tanah hati kita supaya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.